Suster, Bapak Ibu, serta anak-anak yang terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Marilah kita awali renungan pada hari ini dengan tanda kemenangan Tuhan kita, Yesus Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita doakan bersama. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam surga, kami bersyukur kepadamu atas berkat dan perlindunganmu sepanjang malam tadi. Kami juga mau bersyukur untuk nafas kehidupan yang Kau berikan, sehingga kami boleh merasakan hari yang baru. Berkatilah keluarga kami dan semua orang yang akan kami jumpai hari ini. Berikanlah kami keberanian untuk hidup berbagi kasih dengan sesama. Berkatilah juga segenap tugas-tugas dan pekerjaan kami sepanjang hari ini, supaya menjadi persembahan hidup bagimu. Amin. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Markus, bab 6, ayat 1-6. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti Dia. Pada hari Sabat, Ia mulai mengajar di rumah ibadah, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar Dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semua itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mukjizat-mukjizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah Ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak yang terkasih, bagaimana perasaan kalian ketika ditolak oleh temanmu? Tentu ada perasaan marah, jengkel, sakit hati, benci, frustasi, dan lain sebagainya yang bercampur aduk dalam hati dan diri kita. Hal ini tentu lumrah, karena kita pasti menginginkan perasaan ingin dicintai, diterima, maupun dihormati. Injil yang kita dengar bersama pada hari ini mengisahkan tentang Yesus yang mudik ke Nazaret. Namun, ternyata reaksi orang-orang Nazaret terhadap Yesus justru berupa sebuah penolakan. Yesus ditolak oleh orang-orang sekampung halamannya. Bukankah sebaliknya? Mereka harus berbangga karena seorang nabi dan Mesias justru dibesarkan di kota mereka. Mereka mestinya menjadi orang-orang yang akan mendukung karya Yesus. Injil Markus menyampaikan pesan kepada kita betapa Yesus menghayati suatu syarat yang paling pokok menjalankan suatu karya pelayanan, yaitu kemerdekaan batin dan kebebasan hati. Dalam diri Yesus terpancarlah suatu kemerdekaan batin yang luar biasa. Dia bisa bicara, mengajar, dan berbuat dengan bebas sesuai dengan kebenaran yang harus Dia wartakan, yakni kerajaan Allah. Yesus tidak ambil pusing dengan reaksi dan tanggapan orang. Yesus tidak peduli terhadap pencemaran nama baiknya. Dia tidak peduli dengan reaksi orang.
menjadi suka atau mengagumi, atau sebaliknya marah atau bahkan membencinya. Pada saat berkarya, Yesus tidak memilih apa yang menguntungkan posisinya. Yesus hadir dan tampil sesuai dengan tugas yang diberikan Bapanya. Ia berkarya siang dan malam untuk mewartakan dan menghadirkan kerajaan Allah di tengah bangsanya. Di situ, Yesus bersikap merdeka atau lepas bebas. Dia lepas bebas dan tidak ambil pusing dengan soal kesuksesan, ketenaran, nama baik, harga diri, dan kehormatan yang biasa dicari orang di dunia ini. Dalam hubungan antara kita dan sesama kita, mungkin banyak kali kita pun menolak Yesus yang hadir dalam diri sesama kita, karena kita lebih cenderung untuk menilai seseorang dari tampilan fisik, apa yang dikenakannya, apa yang dipakainya, dari keluarga mana orang itu berasal, latar belakang pendidikan, dan lain sebagainya. Ingat bahwa Yesus ditolak di Nazaret hanya karena orang tuanya adalah orang yang sederhana. Hanyalah seorang anak tukang kayu dan ibu rumah tangga sederhana. Melalui kisah Injil yang kita renungkan bersama ini, mari kita membuka pintu hati kita lebar-lebar agar Yesus berdiam selamanya di hati dan di hidup kita. Kita memperlakukan sesama kita dengan sewajarnya, dengan keyakinan bahwa ada wajah Tuhan yang tersamar dalam diri sesama kita. Amin. Suster, Bapak, Ibu, serta anak yang terkasih, marilah kita akhiri renungan pada kesempatan kali ini dengan doa penutup. Kita doakan bersama. Tuhan, kami mau belajar dari berbagai peristiwa dan orang yang kami jumpai, baik yang menyenangkan maupun yang menyusahkan. Kami percaya bahwa lewat mereka, Engkau mau mengajar dan mendewasakan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.